Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Renungan Harian GKPO Halim di hari ini, Jumat tanggal 4 Juli 2025. Sebelum Bapak Ibu memulai aktivitas di sepanjang hari ini, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa Surgawi, di pagi yang indah ini, kami umat-Mu datang di hadapan hadirat Tuhan mengucap syukur. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Sebelum kami memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 7. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat 7, firman Tuhan demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Karena itu sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu dari tritugas panggilan gereja adalah melayani. Karena tritugas panggilan gereja adalah bersaksi, bersekutu, dan melayani. Salah satunya adalah melayani. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, di gereja ada pelayanan diakonia bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang tidak mampu. Ada pelayanan diakonia. Selain daripada pelayanan kesaksian, pelayanan firman, kemudian persekutuan, juga ada pelayanan diakonia. Kalau di masyarakat dikenal dengan pelayanan sosial atau bantuan sosial.
di gereja dikenal dengan pelayanan diakonia. Nah, saudara-saudara, surat Rasul Paulus dialamatkan kepada jemaat di Korintus. Kota Korintus adalah satu kota yang terletak di wilayah negara Yunani. Kota Korintus adalah ibu kota dari provinsi Akaya di Yunani. Ada satu pulau di Yunani, Pulau Akaya, dan ibu kotanya adalah Korintus. Nah, surat Paulus kepada jemaat di Korintus menghimbau untuk mereka melaksanakan kegiatan pengumpulan dana bagi orang-orang kudus yang saat itu lagi membutuhkan bantuan. Orang-orang kudus yang dimaksud adalah orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Dengan memberikan kesaksian dalam pembacaan kita tadi 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, itu kesaksian Rasul Paulus bahwa jemaat di Makedonia sudah masuk di wilayah Eropa walaupun mereka dalam keadaan menderita, tetapi mereka memberikan perhatian bagi orang-orang kudus di Yerusalem. Saya bacakan di dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5 demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Dalam ayat 5 dikatakan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi maksudnya saudara-saudara, walaupun jemaat-jemaat di Makedonia atau di wilayah Eropa sedang dicobai dalam berbagai penderitaan, sekalipun mereka sangat miskin, mereka mau mengambil bagian dalam pengumpulan dana untuk membantu orang-orang kudus di Yerusalem. Bahkan mereka memberikan perhatian dalam pekerjaan pekabaran Injil Rasul Paulus dan rombongan. Dengan menyampaikan kesaksian itu, Paulus menghimbau kepada jemaat di Korintus supaya mereka mengumpulkan dana untuk jemaat di Yerusalem. Dalam ayat 6 Paulus mengatakan, sebab itu kami mendesak Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Jadi dalam rombongan Rasul Paulus, dalam rombongan pekabaran Injil Rasul Paulus ada Titus, dan Titus didesak untuk mengunjungi jemaat di Korintus menyelesaikan pelayanan kasih itu, jadi pengumpulan dana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat di Korintus jemaat yang diberkati, karena Korintus saya katakan di awal ibu kota provinsi Akaya. Di ibu kota itu, sebagai ibu kota, dia adalah kota pelabuhan karena dia di pinggir pantai. Korintus adalah kota perdagangan juga.
Jadi pertumbuhan ekonominya bagus. Dan itu kota pemerintahan karena ibu kota provinsi. Jadi orang-orang di Korintus itu, jemaat di Korintus, jemaat yang diberkati. Maksud Rasul Paulus, mereka diberkati untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain, bagi orang-orang yang membutuhkan. Makanya Paulus menghimbau mereka untuk segera menyelesaikan pelayanan kasih bagi orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan diakonia adalah satu tugas panggilan bagi gereja, tugas panggilan bagi Bapak Ibu. Karena ketika Bapak Ibu saudara diberkati, bukan untuk dimakan sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena diakonia adalah salah satu tugas panggilan gereja. Bapak Ibu saudara dipanggil juga untuk membantu pelayanan diakonia bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Melalui firman Tuhan yang kita sudah baca dan kita dengarkan ini, marilah kita, selain kita bertumbuh dalam iman oleh pendengaran akan firman Tuhan, kita jangan lupa juga mengabaikan pelayanan diakonia bagi orang-orang lain, bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena itu kehendak Tuhan dalam hidup kita, hidup kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang lagi mengucap syukur karena pagi ini Tuhan melawat kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami oleh Roh-Mu yang kudus dan sudah menyapa kami melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tuhan tanamkan dalam hati kami dan memampukan kami oleh kuasa Roh Kudus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, agar janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami sehingga apa yang kami lakukan berhasil. Inilah doa permohonan ungkapan syukur kami. Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian renungan firman Tuhan kita pagi hari ini. Dari GKPO Halim saya mengucapkan selamat beraktivitas, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati.